Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unilisa Channel. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana mengajari anak menghafal Al-Quran dari usia dini. Baik, bagi kamu yang baru mampir di channel aku, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media kamu. Memiliki anak yang hafal Al-Quran adalah impian dari setiap orang tua muslim. Betapa tidak? Karena begitu banyak dalil Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran di hadapan Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran, mereka itulah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Nah, begitu mulianya orang yang hafal Al-Quran di hadapan Allah, hingga Allah menganggap keluarganya. Menjadi keluarga orang terpandang saja di dunia adalah suatu kebanggaan, apalagi menjadi keluarga dari Allah, Rabb pencipta alam semesta raya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau hafal. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1464. Tentunya setiap orang tua ingin memiliki anak yang hafal Al-Quran dari balita. Namun bagaimana caranya agar anak bisa menjadi hafiz Quran tanpa mengikuti pesantren tahfiz? Berikut tips-tips usaha untuk menjadikan anak kita sebagai hafizah Al-Quran dari usia dini. Yang pertama, mulailah dari yang halal. Syarat memiliki anak yang saleh adalah memastikan apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya haruslah bersumber dari yang halal. Terlebih lagi jika ingin anak menjadi hafiz Quran lewat pemberian asupan yang halal, setiap doa cepat mustajab dan anak mudah diarahkan. Pernyataan ini bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Makanlah dari makanan yang baik, niscaya kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, niat lurus karena Allah Ta'ala. Menjadi penghafal Al-Quran bukan karena ingin mendapatkan pujian atau dunia, tapi semata-mata lurus niatkan karena Allah Ta'ala. Buat jadwal lalu konsisten pada jadwal yang telah dibuat. Misalnya jadwal menghafal anak habis subuh, maka setiap hari harus konsisten. Kedua orang tua harus siap membangunkan anak habis subuh untuk menghafal Al-Quran, meskipun itu hanya satu ayat. Selanjutnya, mentalkinkan Al-Quran pada anak pada setiap kesempatan. Talkinkan Al-Quran pada anak itu dengan cara membacakan ayat kepada anak dengan membacakan sepotong-sepotong ayat lalu menyambungkan satu ayat. Satu ayat itu diulang secara terus-menerus secara berkala. Selanjutnya, rajin memperdengarkan muratal MP3 kepada anak. Contohnya, jika sekeluarga mengadakan safar atau sedang rihlah, sebaiknya dalam kendaraan memutar MP3 muratal dari syekh-syekh agar anak terbiasa untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Selanjutnya, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kita anak atau keturunan yang hafiz dan hafizah, yang tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi kelak mempraktekkan atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, jadilah teladan bagi anak. Menjadi orang tua yang ingin anaknya menghafal Al-Quran, maka kita harus menjadi orang tua yang teladan. Setiap hari harus membaca Al-Quran, setiap hari harus membuka Al-Quran di hadapan anak, agar anak bisa mencontoh apa yang dilihatnya. Itulah